Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi dengan NIM 111910359. Saya berasal dari kelas MA 19 B5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal risiko industri perbankan dan asuransi. Baik, yang pertama, judul artikel yang pertama yaitu pengaruh debit financing dan equity financing terhadap expense ratio profit studi kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011 sampai 2018. Nama jurnal Ilomata International Journal of Management atau IJM. Kemudian volumenya 2, isu 1 untuk halamannya 8 sampai 14. Kemudian tahun publisher 2021, kemudian penulis Denny Sunario, date of revised paper itu 21 November 2020, kemudian date of revised paper 15 Desember 2020, untuk date of publishednya 30 Januari 2021. Kemudian tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh debit financing dan equity financing terhadap laba rasio biaya. Kemudian latar belakangnya, dari populasi 11 perusahaan perbankan syariah yang terdapat di Bank Indonesia, 2 perusahaan termasuk Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi laba sepanjang 2011 sampai 2018. Objek penelitian: laporan pembiayaan utang, laporan pembiayaan ekuitas, laporan rasio beban laba selama 8 tahun yaitu 2011 sampai 2018. Untuk subjek penelitian yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011 sampai 2018. Lanjut, untuk metode penelitian, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan purposive sampling. Desain konstelasi penelitiannya yaitu studi ini telah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, meninjau pengaruh pembiayaan utang terhadap laporan beban laba. Kemudian yang kedua, meninjau pengaruh pembiayaan ekuitas terhadap laporan beban laba. Yang terakhir, meninjau pengaruh keduanya secara simultan terhadap laporan beban laba. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pembiayaan utang memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio beban laba. Begitu juga dengan pembiayaan ekuitas berpengaruh signifikan terhadap rasio beban laba. Kemudian yang terakhir, hasil analisis regresi diperoleh hasil F sebesar 4,155 yang berarti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profit biaya rasio biaya. Keterbatasan penelitian: secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap profit rasio biaya, tetapi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi profit rasio biaya seperti suku bunga bank konvensional, kualitas pembiayaan, portofolio pembiayaan, dan sebagainya. Kemudian implikasi teori dan manajerial dari penelitian. Pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas bersama-sama memberikan peningkatan laba rasio bank syariah karena keduanya tetap menjadi pilihan nasabah dalam pembiayaan sesuai dengan kepentingan masing-masing nasabah. Kesimpulannya, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pembiayaan utang dan ekuitas pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap profit expense ratio dengan tingkat koefisien 50,9%. Saran atau rekomendasi penelitian. Yang pertama, peneliti menyarankan kepada manajemen bank syariah untuk meningkatkan kinerja dalam pembiayaan melalui debit financing karena baik dan efisien kinerja akan diikuti oleh kenaikan laba. Ini karena pembiayaan utang yang hampir banyak digunakan dalam kegiatan perbankan syariah. Yang kedua, peneliti menyarankan kepada manajemen bank syariah untuk lebih menonjolkan jenis pembiayaan di masyarakat
juga meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan usaha yang dibiayai oleh bank syariah hingga operasional bisnis dapat terpantau dengan baik. Kemudian saran yang terakhir yaitu bagi pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini adalah disarankan untuk mengamati faktor lain yang berdampak pada rasio beban laba sebesar bank syariah, misalnya suku bunga bank konvensional, kualitas pembiayaannya, kemudian ada portofolio pembiayaan dan sebagainya. Novelty-nya, yang pertama, sampling bank syariah yang diambil lebih banyak dibanding penelitian sebelumnya. Yang kedua, hasil menunjukkan jumlah modal atau tabungan yang diberikan oleh nasabah akan menghasilkan keuntungan yang dari setiap kegiatan bagi hasil. State of the art ya. Yang pertama, secara simultan dan parsial antara debit finansial dan equity finansial dengan profit expense ratio dengan variable equity financing sebagai variable dominan. Begitu pula penelitian sebelumnya seperti Muhammad Dika Hidayat 2014 menyimpulkan ini. Equity financing berpengaruh negatif signifikan terhadap rating of asset pada penelitian Gina Adila Yuda 2016. Kelebihannya, mengetahui pengaruh debit financing dan equity financing terhadap laba rasio biaya pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2011 sampai 2018. Sebanyak 11 bank dengan sampel ditentukan oleh metode purposive sampling dan memenuhi kriteria 2 perusahaan. Kekurangannya, belum ditemukan adanya pengaruh dari faktor lain yang dapat mempengaruhi laba rasio biaya. Kemudian kesimpulan akhir saya sebagai reviewer atas artikel ini. Yang pertama, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pembiayaan utang berpengaruh positif terhadap laba rasio biaya. Begitu juga dengan pembiayaan ekuitasnya. Kemudian secara simultan, kedua variabel berpengaruh positif terhadap laba rasio biaya. Lanjut artikel yang kedua, yaitu pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan asuransi, bukti dari Jordan. Nama jurnalnya International Journal of Accounting, Finance dan Business. Kemudian volumenya 4, isunya 20, untuk halamannya 64-73. Tahun publishernya 2019. Untuk penulisnya Muhammad Al-Mazali dan Jelhuda Syahuddin. Date of accepted yaitu 21 April 2019. Kemudian untuk date of publishernya itu 1 Juli 2019. Tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian yaitu menguji hubungan antara struktur modal pada profitabilitas perusahaan asuransi Yordania. Latar belakangnya, perusahaan asuransi di Yordania mengalami kerugian dalam satu dekade terakhir melebihi 120 juta dinar Yordania. Taraweh 2015. Objek penelitian, data perhitungan return of equity or ROE, Robinsky, short term debit, long term debit, inflasi, pertumbuhan penjualan dan equity financing. Untuk subjek penelitian, 19 perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Aman untuk jangka waktu 10 tahun dari 2008 sampai 2017 dipilih. Metode penelitian ini menerapkan regresi dengan menggunakan data panel statis dan analisis korelasi. Desain konstelasi penelitian. Studi ini telah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama menggunakan ROE yang diukur dengan membagi laba hasil atas ekuitas pemilik. Kemudian yang kedua Robinsky yang diukur dengan membagi total pasar nilai aset pada nilai buku aset. Kemudian yang terakhir, struktur model variabel independen diukur sebagai rasio utang terhadap total aset dan total ekuitas. Lanjut, ada
ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang terakhir, pertumbuhan penjualan dan tingkat inflasi juga dimasukkan sebagai penentu standar profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil empiris menunjukkan STD dan LTD berkolerasi positif dengan ROE, sementara berkolerasi negatif dengan Tobinsky dan Etiki. Berkorelasi positif dengan semua ukuran profitabilitas. Hasilnya juga menunjukkan bahwa leverage keuangan secara positif signifikan terhadap profitabilitas. Keterbatasan penelitian. Belum ada variabel lain yang mempengaruhi pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan asuransi. Untuk implikasi teori dan manajerial penelitian, perusahaan asuransi kekurangan modal maupun yang kapitalisasi secara marginal, perusahaan asuransi menyesuaikan modal dan risiko mereka terhadap target perusahaan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada perusahaan asuransi yang bermodal baik pada periode pasca RBC, tetapi risiko underwriting dan aset juga meningkat untuk perusahaan asuransi dengan modal yang kurang baik. Kemudian kesimpulannya, secara keseluruhan hasilnya menunjukkan bahwa risiko dan modal berpengaruh positif. Artinya, hubungan positif adalah terdeteksi antara modal dan aset dan risiko penjaminan, sehingga peningkatan modal adalah terkait dengan peningkatan risiko investasi dan penjaminan emisi dan sebaliknya. Saran dan rekomendasi penelitian. Perlu adanya variabel-variabel tambahan yang belum ada dalam penelitian ini, karena terdapat beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi besarnya solvabilitas perusahaan asuransi seperti ukuran perusahaan dan kemampuan membayar klaim. Untuk novelty-nya, analisis tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah perusahaan asuransi beroperasi pada tingkat risiko yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam arti mutlak. Mereka juga tidak menjamin itu tingkat modal yang memadai. State of the art-nya meningkatkan rasio modal mereka tanpa mengurangi peningkatan risiko kredit. Begitupun penelitian sebelumnya seperti Agarwal, R dan Jagwes KT 2021. Kelebihan ditemukan hasil penelitian bahwa secara marginal cukup perusahaan asuransi dengan modal besar dan perusahaan asuransi yang berkekurangan modal juga meningkatkan risiko penjaminan mereka dan rasio risiko investasi. Kekurangannya, belum ada variabel lain yang mempengaruhi pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan asuransi. Kesimpulan akhir bagi saya sebagai reviewer atas artikel ini, yaitu secara keseluruhan hasilnya menunjukkan bahwa risiko dan modal berhubungan positif, serta secara marginal cukup perusahaan asuransi dengan modal besar dan perusahaan asuransi kekurangan modal juga meningkatkan risiko penjaminan mereka dan rasio risiko investasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.